Oke, selamat datang. Kali ini kita akan bahas sebuah konsep yang keren dan kuat banget, yaitu tentang penyediaan Tuhan, terutama di saat-saat kita ngerasa udah mentok dan gak ada jalan keluar. Yuk kita mulai. Cerita kita dimulai di suatu pagi yang kelihatannya mustahil. Coba bayangin, di sebuah panti asuhan yang dikelola oleh seorang pria bernama George Muller, meja-meja makan udah ditata rapi, ratusan anak yatim piatu duduk manis nungguin sarapan mereka. Nah, masalahnya, dapurnya kosong melompong. Bener-bener nggak ada roti, nggak ada susu, nggak ada uang sepeser pun. Di tengah situasi yang kayaknya tanpa harapan gitu, apa coba yang dilakukan George Muller? Dia nggak panik, malah sebaliknya. Dia ngumpulin anak-anak itu dan cuma bilang, mari kita berdoa dan mengucap syukur. Sebuah tindakan iman yang luar biasa banget di hadapan perut-perut yang udah keroncongan. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Benar-benar di luar dugaan. Gak lama setelah mereka berdoa, ada yang ngetuk pintu. Ternyata seorang tukang roti. Dia cerita kalau semalaman gak bisa tidur, ngerasa ada dorongan aneh buat manggang roti, dan akhirnya dia bawa rotinya ke panti asuhan. Gak lama ada ketukan lagi. Kali ini penjual susu yang gerobaknya mogok pas di depan panti. Daripada susunya basi, dia nawarin semuanya gratis. Pagi itu semua anak makan sampai kenyang. Kisah George Muller ini bukan cuma soal keberuntungan atau kebetulan semata ya. Ini tuh kayak ilustrasi zaman sekarang dari sebuah nama dan konsep kuno yang maknanya dalam banget, yang bakal kita bedah sekarang. Miller sendiri menyebut peristiwa ini sebagai tindakan Yehovah Jireh. Ini adalah nama Ibrani untuk Tuhan yang artinya Tuhan yang menyediakan. Atau kalau mau lebih presisi lagi, Tuhan melihat. Kisah ini nunjukin kalau Tuhan itu melihat kebutuhan kita bahkan sebelum kita sadar sepenuhnya. Dan dia bertindak. Ini seperti gema dari sebuah peristiwa besar yang terjadi ribuan tahun lalu di puncak sebuah gunung. Nah, sekarang kita mundur jauh ke belakang, ke sumber asli dari nama ini. Kisah Abraham dan Ishak dari Kitab Kejadian pasal 22. Disinilah konsep Yehovah Jireh pertama kali muncul, lewat sebuah ujian iman yang, mungkin yang paling berat yang bisa kita bayangkan. Alkitab mencatat bahwa Allah menguji Abraham. Oke, penting banget buat kita paham apa artinya kata menguji di sini. Ini bukan ujian kayak di sekolah yang tujuannya buat nyari-nyari kesalahan kita, bukan buat bikin kita gagal. Anggap aja ini lebih kayak proses pemurnian. Seperti api yang memurnikan emas, yang dirancang untuk nguatin dan buktiin keaslian iman kita. Biar lebih jelas, kita bandingin ya. Ada ujian yang tujuannya buat ngejatuhin, buat ngehancurin. Tapi ada juga ujian yang tujuannya buat membangun, buat memurnikan. Bayangin deh seorang ayah ngajarin anaknya berenang. Dia pasti akan lepasin pegangannya kan? Bukan biar anaknya tenggelam, tapi biar si anak belajar percaya dan akhirnya bisa berenang sendiri. Ujian ini adalah tentang membangun kepercayaan. Jadi, inti dari ujian Abraham ini apa sih? Sebenarnya konfliknya sederhana, tapi dalam banget. Ishak itu kan anak perjanjian yang udah ditunggu selama 25 tahun, bukti nyata kesetiaan Tuhan. Pertanyaannya jadi gini, apakah Abraham lebih mengasihi pemberiannya, yaitu Ishak, daripada sang pemberi, yaitu Tuhan sendiri? Nah, sekarang mari kita lihat gimana respons Abraham. Yang luar biasa responsnya ini bukan karena dia paham semua rencananya secara logika. Bukan. Ini adalah sebuah tindakan kepercayaan yang murni dan ini menarik banget buat kita pelajari. Diceritakan kalau Abraham itu bangun pagi-pagi sekali dan langsung berangkat. Nggak pakai nawar, nggak pakai nunda. Coba bayangin perjalanan 3 hari itu. 3 hari penuh keheningan dengan perintah yang nggak kebayang beratnya ada di pikirannya. Setiap langkah itu adalah kesempatan buat dia putar balik, tapi dia terus maju. Dan disinilah kita melihat puncak imannya. Sebelum naik ke gunung, dia bilang ke para pembantunya, kami akan kembali. Perhatiin deh, dia pakai kata kami. Artinya, entah gimana caranya, bahkan sebelum dia tahu Tuhan bakal nyediain apa, Abraham percaya 100% kalau dia dan Ishak bakal turun gunung bareng-bareng. Jadi ini poin utamanya, Abraham tuh nggak punya peta atau denah detailnya. Dia nggak ngerti gimana caranya semua ini bakal beres. Tapi dia taat karena dia kenal siapanya. Dia tahu karakter Tuhan. Tuhan itu baik, setia, dan maha kuasa. Dan pengetahuan akan karakter Tuhan itu udah cukup buat dia. Ada analogi yang keren banget buat menggambarkan ini. Bayangin seorang anak kejebak di rumah yang lagi kebakaran. Asapnya tebel banget. Ayahnya di bawah teriak, "Lompat nak, ayah akan tangkap kamu." Si anak nggak bisa lihat ayahnya sama sekali. Ketutupan asap. Tapi dia lompat. Kenapa?
Bukan karena dia ngelihat jaring pengaman, tapi karena dia percaya penuh sama pribadi yang memanggilnya. Itulah iman yang ditunjukkan Abraham. Nah, sekarang kita sampai di klimaks cerita ini di puncak gunung. Setelah 3 hari perjalanan yang menguras mental, momen penentuan itu akhirnya tiba. Adegan ini pasti menegangkan banget. Abraham membangun mezbah, mengikat anaknya sendiri, dan mengangkat pisaunya. Di detik-detik terakhir yang paling krusial, tepat saat ketaatannya udah terbukti penuh, sebuah suara dari surga menghentikannya. Dan pas itulah Abraham mengangkat matanya dan melihat penyediaan Tuhan. Dan ini dia insight yang bisa mengubah cara pandang kita. Domba jantan itu nggak tiba-tiba muncul secara ajaib saat itu juga. Ternyata domba itu udah ada di sana, terjerat di semak belukar, seolah-olah menunggu. Ini menunjukin sebuah kebenaran yang luar biasa. Penyediaan Tuhan seringkali udah ada, bahkan sebelum kita sadar kita butuh. Dia nggak pernah terlambat, seringkali pandangan kita lah yang terbatas. Tapi ceritanya nggak berhenti di Gunung Moria. Menurut sumbernya, peristiwa ini adalah sebuah bayangan, semacam penunjuk arah ke sebuah pengorbanan dan penyediaan yang jauh lebih besar lagi. Mari kita lihat gimana cerita ini jadi semacam gambaran nubuat. Coba deh, perhatikan kesejajaran yang luar biasa ini. Ishak membawa kayu untuk pengorbanannya sendiri. Yesus membawa salib kayunya. Di Moria, seekor domba jantan disediakan sebagai pengganti. Di Kalvari, Yesus adalah anak domba itu sendiri. Dan yang paling mengharukan, di Moria, Tuhan menghentikan tangan Abraham. Tapi di Kalvari, Bapa Surgawi tidak menahan pengorbanan anaknya sendiri. Ribuan tahun setelah Ishak bertanya, di manakah anak domba untuk korban bakaran itu, Yohanes Pembaptis memberikan jawabannya saat melihat Yesus. Dia menyatakan, lihatlah anak domba Allah. Nah, inilah menurut sumbernya penggenapan utama dari Yehovah Jireh. Allah tidak hanya menyediakan sesuatu, Dia menyediakan seseorang. Jadi, kesimpulan teologisnya adalah bahwa salib menjadi bukti puncak dan final dari karakter Allah sebagai Yehovah Jireh. Ini adalah pernyataan bahwa Dia melihat kebutuhan terbesar umat manusia, yaitu kebutuhan akan penebusan, dan menyediakan solusinya melalui pengorbanan anaknya sendiri. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari pembahasan ini? Pertama, ujian dalam hidup kita, kalau kita lihat dengan kacamata iman, adalah alat untuk membentuk kita, bukan menghancurkan. Kedua, iman yang sejati itu berpegang pada siapa Tuhan itu, bahkan saat kita nggak ngerti apa yang lagi Dia kerjakan. Dan ketiga, ingat domba jantan di semak-semak, penyediaan Tuhan seringkali udah disiapkan, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk dinyatakan. Dan ini membawa kita pada pertanyaan penutup untuk kita renungkan. Di tengah asap tebal kehidupan Anda sendiri, ketika masa depan gak jelas, ketika jawaban gak kelihatan, pertanyaannya tetap sama seperti untuk Abraham. Ketika Anda tidak dapat memahami rencananya, bisakah Anda tetap memilih untuk mempercayai hatinya? Terima kasih telah menyimak,